Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita, channel Pancar Tanah Jawa Jambi Pitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di channel kesayangan kita, channel Pancar Tanah Jawa Jangkep Pitu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya Ki Wahyu berada di makam sesepuh, seorang ulama, seorang kiai, tokoh agama yang berada di dusun Ringin Anom, desa Ringin Pitu, kecamatan Tulung Agung. Beliau bernama Kiai Becak. Inilah makam beliau yang sudah terkenal karena kedikjayaannya dan dibekali keilmuan yang sangat mumpuni dengan bersenjatakan tombak Kiai Koro Welang. Pemirsa bisa menyimak kisah dari beliau sang Kiai Becak dan bisa menyaksikan makam beliau yang berada di desa
Ringin Pitu. Ki Wahyu beserta tim Pancer Tanah Jawa Jangkep itu menyelusur keberadaan makam beliau, dan Ki Wahyu merasakan hawa-hawa yang mistis yang menyelingkupi sekitar makam beliau. Adapun yang di sebelah kanan ini adalah berupa senjata Korowelang, sumber dari juru kunci, dan Ki Wahyu deteksi keberadaan senjata Korowelang ini, auranya masih terpancar di sekitar makam ini. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ki Wahyu juga diberikan tanda-tanda bahwasanya keberadaan dari pusaka Korowelang ini auranya sangat memancar, masih berdekatan erat dengan sang pemilik asli, yaitu Kiai Beca. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyusuri jejak leluhur dari Babat Tulungagung, di mana dikisahkan Kiai Beca ini adalah seorang tokoh ulama penyebar agama Islam pada zaman masa kerajaan Majapahit yang terakhir. Ki Wahyu berinteraksi dengan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati Ki Wahyu dan pemirsa sekalian. Dan di sini Ki Wahyu diberikan tanda-tanda dan isyarah yang mana Ki Wahyu dipertemukan dengan beliaunya. Dan apa yang Ki Wahyu rasakan di tempat ini, alhamdulillah mendapatkan petunjuk tentang beliau dan sejarah-sejarah berkaitan dengan keberadaan Kiai Beca di masa yang lalu. Kiai Beca ini mempunyai seorang adik yang bernama Kiai Hasan Besari yang berada di Desa Tunggul Sari. Adapun beliau ini, Kiai Hasan Besari, adalah salah satu murid dari Kiai Pacet, sang Maha Guru Sakti dari Padepokan Bonorowo yang terkenal cahya kawijayan dan ilmu kanuragannya dan ilmu kebatinan. Beliau mempunyai beberapa murid kinasih, di antaranya yaitu Pangeran Kalang dari Tanggul Angin, Pangeran Medalem dari Pedak, Menak Supal dari Trenggalek, kemudian juga beliau Kiai Hasan Besari ini dari Dusun Tunggul, kemudian Kiai Singo Taruno yang berada di Pelosok Kandang, dan Ki Sendang Gumiling dari Bono, dan salah satu dari putra keturunan Majapahit yaitu Pangeran Lembu Peteng. Beliau ini adalah murid-murid kinasih dari Kiai Pacet, Kiai yaitu yang sudah mendirikan padepokan yang sangat berguna untuk telik sandi berita kepada kerajaan Majapahit, yang jasanya beliau ini adalah untuk mempersatukan, memperkuat kerajaan Majapahit pada waktu itu. Kiai Beca juga mempunyai 2 orang anak yang bernama Dadap Tulak dan Bangun Tulak. Kehidupan dari Kiai Beca beserta anak-anaknya yang berada di Dusun Ringin Anom, Desa Ringin Pitu, Kabupaten Tulungagung ini dengan bercocok tanam, bertanam padi, dan
palawija, sehingga kehidupan di sekitar desa ini di bawah kepemimpinan Kiai Bijak berada di garis kemakmuran. Belajar agama, belajar silat, dan belajar tentang ilmu kebatinan yang berada di pendopo dari Padepokan Kiai Bijak. Beliau ini sangat terkenal mumpuni di dalam hal keilmuan, apalagi beliau memegang sebuah tombak pusaka bernama Tombak Kiai Korowelang yang berada juga di dekat makam beliau. Dari sejarah bahwasannya Kiai Korowelang ini juga diambil paksa oleh adiknya Kiai Kasan Besari, tetapi aura dari pusaka ini masih terasa di samping makam beliau. Ki Wayu dapat juga mendeteksi beberapa benda-benda bertuah yang juga berada di area sekitar makam beliau. Masya Allah, alhamdulillah Ki Wayu juga dipertemukan dengan beliaunya, bahwasanya dari korin-korin memberitahukan tentang keberadaan sejarah ataupun pusaka-pusaka yang berada di makam beliau ini. Dan yang sangat luar biasa dari aura beliaunya ini sangat teduh sekali, tetapi ada beberapa suatu energi yang agak kurang baik, energinya agak panas di samping makam beliau ini, yang menandakan ada kejadian-kejadian bahwasanya ini bersifat panas karena pertumpahan darah. Yang binatang pasti yang perumahan ini kepetan nih Itu ya apa? apa kayak kalau gawe ngene to ngene. Gawe. gawe gak ngopi ya mbak Ngene kan. hah Ngene. Apa mulut itu belakang. Pemirsa, inilah sekelumit cerita tentang seorang ulama yang terkenal dengan nama Kiai Bijak yang berada di Dusun Ringin Anom, Desa Ringin Pitu, Kabupaten Tulungagung. Bagi panjenengan yang mau berziarah ke makam beliau, monggo kami persilahkan tetap bersama kami Pancer Tanah Jawa Jangkep Pitu.